Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita melanjutkan tentang hal-hal yang disunnahkan untuk berpuasa. Pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang berkenaan dengan yang membatalkan puasa. Nah, pertemuan kali ini apa saja sih sunnah-sunnah puasa itu? Nah, Imam Abu Syuja ya menyatakan dalam matanya wa takrib qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Disunnahkan dalam puasa tersebut 3 macam. Jadi disunnahkan ketika kita berpuasa itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Nah, begitu kurang lebih perkataan Imam Abu Syuja. Yang pertama itu adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Yang kedua wa ta'khirus suhuri, dan mentakhirkan sahur. Yang ketiga wa tarkul hujri minal kalami, ya meninggalkan al-hujur itu al-khabih, ya meninggalkan atau menjauhkan diri kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah, Imam Al-Husaini menjelaskan yang pertama adalah yusannu lis-shaimi ay yu'ajjil al-fitra 'inda tahaqquqi ghurubi syamsi. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu agar atau untuk menyegerakan berbuka 'inda tahaqquqi ghurubi syamsi, ketika benar-benar terbenamnya matahari. Nah, bukan hanya jam 6 segera berbuka, enggak. Kita mesti memastikan apakah puasa itu, apakah waktu berbuka itu benar-benar telah masuk waktunya. Nah, itu maksud daripada Syekh Al-Husaini. Kita benar-benar inda tahaqquqi ghurubi syamsi, benar-benar yakin bahwa waktu berbuka itu telah masuk. Kalau misalnya belum masih ada 1 menit 2 menit, jangan kita menyentuh makanan sekalipun. Ya, menyentuh dalam arti kata makannya, begitu ya. Baik. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitra. La yazalun nasu, senantiasa manusia itu bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajilu atau ajalu al-fitra, ya, selama mereka itu ajil itu menyegerakan, mereka menyegerakan untuk berbuka. Nah, senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama hamba-hamba Allah itu atau umat Rasulullah itu mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Syaikhan itu dikenal dengan sama dengan muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lahu bagi shaim, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, at-ta'khir, yaitu mentakhirkan berbuka puasa itu. Nah, ketika benar-benar sudah terbenam matahari, sudah benar-benar masuk waktu berbuka puasa itu, kita dimakruhkan untuk mentakhirkan buka puasa dengan syarat, 2 syaratnya kata Imam Al-Husaini. Yang pertama, in qasada dzalika, kalau ia sengaja untuk mentakhirkan berbuka puasa itu, sengaja. Yang kedua, wara'a anna fihi fadilatun, dan dia tahu, dia melihat bahwasanya di dalam menyegerakan untuk berbuka itu adalah sunnah, ada fadilahnya. 2 syaratnya, yang pertama dia sengaja, yang kedua dia mengetahui bahwa ada fadilah atau keutamaan ketika kita menyegerakan berbuka, maka makruh hukumnya.
Nah, jika dalam keadaan terpaksa bagaimana? Nah, Imam Syafi'i menjelaskan, qalahu Syafi'i fil Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya Al-Um, wa illa, kalau misalnya dia tidak apa namanya, tidak, wa illa, kalau dia tidak melaksanakan untuk mentakhirkan berbuka puasa itu, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah. Walau yustahabbu, tapi tidak dianjurkan. Waqad rawa Ibnu Hibban bi isnadihi sahihin, ya, telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'ta bi ratabin wa ma'in wa ya'kulu wa yashrab. Nih, apa kata dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila beliau berpuasa, ini puasanya wajib atau puasa sunnah, ini am ya, Rasulullah SAW tidak disebutkan dalam hadis ini ya, apakah ini Rasulullah itu berpuasa wajib atau puasa sunnah. Idza kana shaiman, apabila Rasulullah itu berpuasa, lam yusolli, dia sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak salat, hatta yu'ta, sampai didatangkan kepada baginda Muhammad SAW bi ratabin, kurma basah. Nah, kurma basah, wa ma'in, dan air. Dua ya. Jadi dalam hidangan Rasulullah itu cuma dua saja. Ya, yang pertama kurma, ya, kurma basah memang ada airnya begitu ya. Kemudian air. Kalau kita enggak, kalau kita ada semangka, ada kolak, ada empek-empek Palembang, kemudian ada macam-macam lah. Ya, satu ruangan itu penuh dengan makanan, ya subhanallah. Kalau Rasulullah enggak, cuma dua ini saja. Yang pertama adalah kurma basah, yang kedua air mineral. Nah, begitu ya. Kemudian fayakul wa yashrab, dan Nabi makan dengan apa namanya, makan kurma basah tersebut, dan Nabi SAW juga minum air tersebut. Wa idza kana fi syita, kalau Nabi itu berpuasa dalam apa namanya, ketika musim dingin, lam yusolli hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in, ya, beliau tidak sholat sampai kami datangkan untuknya itu, ya, bitamrin, dengan tamar kurma juga ya, atau ma'in dengan air. Baik, hadis ini akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Tabrani fil Awsat. Baik. Tapi dikomentari dan tahqiqnya, wa isnaduhu dhaifun, sanadnya lemah. Kemudian wa istahabu ala tamrin, disunnahkan atas tamar itu, wa illa fa'ala ma'in, ya, wa illa fa'ala ma'in, disunnahkan atas tamar itu, maka kalau misalnya enggak ada tamar, boleh dengan air. Nah, begitu ya. Kalau misalnya kita enggak ada kurma, begitu, maka boleh dengan air putih. Lil hadisi, karena memang ada dalam hadis, wali annal hulwa atau halwa ya, ada yang mengatakan hulwa, ada yang mengatakan halwa. Wali annal halwa, sesungguhnya yang manis-manis itu, yuqawwi, dapat memberikan energi. Nah, inilah orang Indonesia ketika berbuka puasa itu minum teh manis gitu ya, teh manis. Wallahu alam, apakah itu sehat untuk badan kita? Wallahu alam. Minum teh manis gitu ya, dicampur dengan gula putih. Nah, kalau menurut saya ya nggak apa-apa minum teh manis campur dengan gula, asalkan gula itu jangan terlalu manis gitu. Baik. Tapi disarankan dengan madu nih. Disarankan dengan madu. Ya, madu ruqyah. Disarankan dengan madu ini. Baik. Wal ma'u yutahhir, dan air itu juga dapat menyucikan badan ya, menguatkan badan juga. Wa qala Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani mengatakan, illam yajidil tamr, kalau tidak didapatkan tamar atau kurma, fa'ala hulwa atau halwa, maka
fa'ala hulwin, atau bisa juga dengan yang manis-manis gitu kata Imam Ar-Ruyani. Li'anna sauma yungkisul basar. Karena apa? Karena sesungguhnya puasa tersebut ya mengurangi pandangan. Ya, kalau kita puasa itu ya pandangan kita agak berkurang karena asupan kurang ke dalam tubuh kita. Karena kita berpuasanya 8 jam sampai kurang lebih ya berapa 8 jam kurang lebih ya begitu ya. Dari jam 5 sampai jam 6-an begitu. Watamru yuradduhu. Sedangkan tamar atau kurma itu ya mengembalikan penglihatan kita. Wal hulwu fi ma'nahu, dan maksud daripada yang manis-manis tadi itu ya semakna dengan kurma tadi. Kalau misalnya kita tidak ada kurma, maka boleh diganti dengan yang manis-manis. Nah, yang manis-manis itu apa? Boleh dengan teh manis, atau boleh dengan air dengan madu. Nah, kalau saya pribadi dengan madu ya, saya menghindari meminum teh manis serutin mungkin. Tapi kalau madu kita hampir tiap hari minum madu. Baik. Wa in kana bi Makkah fa ala ma'i zamzamin. Kalau kita berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, maka hendaklah kita berbuka dengan air Zam-Zam. Nah, gitu ya. Kan ini banyak ya orang-orang Indonesia terutama ya ketika bulan Ramadan mereka umroh berbukanya itu seyogyanya dengan air Zam-Zam. Nah, biasanya kalau kita Ramadan di Mekah atau di Madinah itu, maka orang-orang yang penduduk Mekah atau Madinah itu menyediakan buka bareng ya, subhanallah, loyal mereka kepada kaum muslimin, dan bahkan tangan kita ditarik oleh mereka. Ayo buka tempat saya, ayo buka tempat saya, ayo buka tempat saya. Kenapa? Karena mereka mengetahui betapa besar keutamaan memberikan makan kepada orang yang lagi berbuka puasa. Baik. Wa qala al-Qadhi Husain. Nah, ini Imam Qadhi Husain ya berkata, al-ula, yang paling afdal ya, fi zamanina, dalam pada zaman kita, ayyufattara atau ayyuftara an yuftara ala ma ya'khuduhu bi kaffihi minan nahar. Ini lebih sulit lagi nih. Di zaman kita itu kalau kita berbuka puasa, kata beliau begitu ya, maka kita mengambil air dengan air sungai gitu ya, dengan telapak tangan kita, kemudian kita minum dengan air sungai itu. Kenapa kata beliau? Li'annahu ab'ad an syubhah. Karena yang demikian itu lebih jauh daripada hal yang syubhat. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh al-Muhadzab, ya Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muhadzab, wa ma qalahu syadzun mukhalifun lil hadis. Apa kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muhadzabnya? Ya, perkataan yang dua ulama tadi itu, yang pertama adalah Imam Ar-Ruyani, kemudian Imam Al-Husaini begitu ya. Wa qala Imam Husain maksudnya, wa qala lahu, perkataan mereka berdua itu adalah syad, aneh begitu ya, kata Imam An-Nawawi. Mukhalifun lil hadis, ya berbeda dengan terhadap hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk kepada sunnah-sunnah mentakhirkan atau mengakhirkan sahur. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.